Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean ya di Piala Asia. Ya, mungkin ini seperti mimpi ya bahwa Indonesia akhirnya mencetak sejarah dengan lolos ke 16 besar. Ya, banyak yang menyepelekan ya ketika kita kalah melawan Jepang ya, ketika permainan ya agak naik turun. Ternyata inilah teman-teman skenario yang memang kita harapkan. Walaupun ya ketika Bahrain harus menang ya kita tidak memiliki harapan, dan ternyata ya nasib berkata lain. Akhirnya Indonesia bisa lolos, dan ini bisa membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia tidak bisa dianggap remeh di Piala Asia kali ini. Mengapa demikian? Oke, kita bukan berarti harus, kalau kita melihat bagaimana ya permainan yang ditunjukkan Timnas Indonesia untuk masuk ke 16 besar, menurut saya sangat layak. Dan ya mungkin juga tidak bisa berkata-kata lagi ya. Dan saya pun juga seperti para pemain timnas yang sangat rindu dengan euforia 16 besar. Ada poin menarik yang ingin saya bahas di sini ya. Bagaimana reaksi para pemain timnas ketika ya tahu bahwa Indonesia lolos. Nah, ini adalah beberapa reaksi para pemain timnas ketika tahu Indonesia lolos. Mungkin di sini juga saya sangat terharu ya, karena memang dari segi para pemain timnas menurut saya ini sangat luar biasa ketika tahu mereka itu lolos. Seperti sosok Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, Elkan Bagot. Mereka sampai menangis teman-teman. Saya pun juga sangat respect sekali ya bagaimana kecintaan mereka terhadap Indonesia. Ketika melihat kabar gembira bahwa Indonesia lolos ke 16 besar, mereka pun sangat mengeluapkan hal itu. Bahkan sebelum pertandingan dimulai ya, bahkan jauh-jauh hari ketika Indonesia kalah dari Jepang, Sintayong pun langsung mewanti-wanti kepada pemain, kalian jangan terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi. Kita fokus ke laga selanjutnya jika memang lolos, dan untuk pertandingan terakhir silahkan kalian menikmati. Boleh kalian menonton di stadion, boleh kalian menonton di hotel, boleh kalian menonton di televisi dan sebagainya. Sintayong memberikan kebebasan agar pemain tidak memiliki kebersamaan sejenak ya, karena memang agar nantinya ini bisa untuk rehat. Dan ternyata para pemain timnas ya ini diam-diam ya ini harus berkumpul di satu ruangan ya, berkumpul di satu ruangan untuk melihat Oman melawan Kyrgyzstan. Dan ternyata benar saja di satu ruangan itu mereka sampai ribut ya ketika memang Indonesia berhasil lolos. Nah, ini membuktikan bahwa kekompakan mereka sudah tidak diragukan lagi. Dan ketika sudah selesai ya Oman melawan Kyrgyzstan, saya melihat memang Justin Hubner di Instastory-nya dan juga di Instagram-nya langsung memberikan siaran langsung. Ini bertanda bahwa dirinya ingin memberikan kabar gembira kepada masyarakat Indonesia bahwa kami layak untuk masuk 16 besar. Dan Justin Hubner pun dengan beberapa pengalamannya di Eropa ya, dia mengatakan kepada seluruh pemain, come on, artinya ayo kita berkumpul. Dan di sini pun saya melihat memang semuanya ya di ruangan AC ya dan juga di ruangan B1 ya, masing-masing ruangan mereka menonton dan langsung berkumpul keluar kemudian memanggil coach. Nah, ternyata Sintayong pun juga sama menonton pertandingan ini, dan mereka akhirnya terakhir ya semuanya merayakan kemenangan ini. Dan menurut saya ini sangat luar biasa. Ini adalah sejarah dan Timnas Indonesia sudah membuktikan. Dan ya mungkin ada beberapa ya yang memang tidak suka dalam hal ini Indonesia lolos, karena memang pasti ada beberapa statement yang akan muncul ketika Indonesia lolos ini. Ada statement yang tidak suka dalam artian Indonesia lolos karena keberuntungan,
Ada yang bilang juga nanti pasti itu. Dan saya sangat yakin sekali Indonesia itu lolosnya karena ditolong oleh Kyrgyzstan dan sebagainya. Ya menurut saya apapun yang menjadi statement, saya tidak perlu menanggapi hal itu, karena yang jelas ini adalah keberkahan bagi Indonesia untuk bisa lolos di 16 besar, dan kita akan menuju di 8 besar. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, siapapun lawan kita nanti, entah itu Australia, entah itu Uzbekistan, ya kita harapannya adalah bagaimana kita fokus. Ya, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Bola itu bundar, siapa tahu Indonesia menjadi kejutan. Tidak ada yang tidak mungkin, karena kemarin sudah melawan Jepang. Semoga saja kita belajar dari kekalahan saat melawan Jepang. Ya, ini momen sekali, dan ini bisa menjadi pelecut semangat karena Indonesia mampu lolos 16 besar. Kemudian di sini pun saya juga melihat ya bahwa ketika Indonesia kalah di Jepang dari beberapa orang, ya di sini pun saya tidak perlu sebutkan yang ada di internal PSSI, sepertinya juga dalam hal ini juga ingin memberikan kode kepada Sintayong kenapa kalah sampai 3-1 saat melawan Jepang. Ada yang bilang bahwa keputusan untuk memainkan Elkan Bagot striker itu sangat tidak masuk akal ya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa pondasi yang kuat itu bagus, tetapi juga harus dibarengi hasil. Baik sekali ya lontaran-lontaran statement seperti itu ketika Indonesia kalah ya saat melawan Jepang. Dan ini bisa menjadi pembuktian sebenarnya. Kalau dilihat dari bagaimana komposisi timnas Indonesia, seharusnya para stakeholder ya, kemudian para pecinta timnas, pengamat sepak bola itu harus paham bahwa sebenarnya Indonesia saat ini sedang proses untuk bisa membangun pondasi yang lebih kuat. Karena memang Indonesia tujuannya ini bukan hanya untuk Piala Asia kali ini saja ya. Saya sangat yakin sekali untuk besok ya dan seterusnya Indonesia sangat diperhitungkan. Apalagi ketika pertandingan Oman melawan Kyrgyzstan ya. Saya melihat dari babak pertama hingga babak kedua ya, babak terakhir, komentator ya yang memang sudah banyak sekali berbicara mengenai analisis Oman dan juga Kyrgyzstan, itu juga sangat memuji Indonesia dalam artian Indonesia sangat layak untuk lolos. Ya, ketika pertandingan itu berakhir imbang ya, komentator pun mengatakan bahwa ini sangat luar biasa momen bagi Indonesia untuk membuktikan di kancah Asia bahwa Indonesia mampu untuk bisa bersaing. Dan ya, ini kita akan melihat ya bagaimana penampilan nantinya timnas Indonesia di 16 besar ini. Yang jelas mungkin closing statement dari saya adalah pemain jangan jumawa, pemain jangan cepat puas. Lolosnya Indonesia ke 16 besar ini adalah ujian ya. Bukan berarti Indonesia ini mendapatkan hadiah ya, tetapi ini adalah ujian. Karena kita akan bertemu dengan tim-tim hebat di Asia, agar nantinya kita bisa lebih terbentuk dan terbentur mentalnya, agar kita bisa menjadi yang lebih baik di kancah ASEAN dan juga Asia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan lolosnya Indonesia di 16 besar? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia mampu untuk berbicara banyak? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.